Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alwia, nomor induk mahasiswa 18470410003, kelas PM01. Sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena penerapan pembelajaran kelas rangkap di SD. Nah, saya mengambil dua contoh fenomena. Yang pertama itu hari itu Pak Theo mengajar di kelas 5 dan kelas 6. Murid-murid yang terdiri dari dua tingkatan kelas yang berbeda itu diajar dalam satu ruangan kelas dan dalam waktu yang bersamaan. Mata pelajaran kedua kelas itu berbeda. Kelas 5 mata pelajaran matematika dan kelas 6 mata pelajaran bahasa Indonesia. Murid kelas 5 duduk di jajaran sebelah kanan dan kelas 6 duduk di jajaran sebelah kiri. Masing-masing kelas membentuk kelompok yang terdiri dari 3-5 orang murid. Papan tulis pun digunakan untuk kedua tingkat kelas tersebut. Pak Theo memulai pelajaran dengan mengucapkan selamat pagi. Dengan sikap yang ramah dan senyum yang cerah, ia menyapa anak-anak. Pak Theo kemudian bertanya kepada anak-anak tentang pengalaman mereka ketika berangkat ke sekolah. Markus, salah satu murid kelas 6, mendapat kesempatan bercerita tentang pengalamannya saat berangkat ke sekolah tadi. Pak Theo tersenyum dan kemudian memberi kesempatan murid yang lain untuk menceritakan pengalamannya. Winda, murid kelas 5, mendapat giliran. Winda lalu bercerita bahwa setiap hari ia harus berangkat 5:30 pagi karena rumahnya agak jauh dari sekolah dan ia harus berjalan kaki. Selanjutnya, Pak Theo memanggil para ketua kelompok, baik dari ketua kelompok kelas 5 maupun ketua kelompok dari kelas 6. Mereka diberikan wacana atau bahan bacaan dan meminta agar wacana itu dibaca di kelompok masing-masing secara bergiliran. Apa yang harus dilakukan di dalam kelompok telah ditulis di papan tulis oleh Pak Theo. Murid-murid diminta membaca petunjuk di papan tulis dan dipersilahkan bertanya jika ada yang belum jelas. Sementara murid membaca, Pak Theo memantau setiap kelompok dan mencocokkan jumlah murid yang hadir dengan daftar absen kelas. Selama murid-murid bekerja, Pak Theo berkeliling mengawasi kegiatan dan memantau bila ada yang mengalami kesulitan. Beberapa saat kemudian, ada murid kelas 6 yang angkat tangan dan menyatakan bahwa kelompoknya sudah selesai mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Kemudian, Pak Theo meminta salah satu anggota kelompok tadi untuk membantu salah satu kelompok di kelas 5 yang sedang menyelesaikan soal matematika. Dan satu murid lagi diminta membantu kelompok lain yang juga mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia dan matematika berbeda, sementara kelas 5 masih menyelesaikan tugas matematika. Pak Theo membahas tugas bahasa Indonesia. Setiap kelompok mendapat giliran menjawab atau berkomentar. Beberapa saat kemudian, murid kelas 5 juga sudah selesai mengerjakan tugas matematika. Pak Theo membahasnya dan setiap kelompok juga mendapat giliran mengerjakan di papan tulis. Murid yang lain diminta mencocokkan dengan jawaban yang benar di papan tulis. Nah, adapun contoh yang kedua saling berkaitan, yaitu seperti halnya Pak Theo, Bu Ningsi juga bertugas mengajar dengan merangkap kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 3. Kelas Bu Ningsi tampil agak berbeda dengan kelas Pak Theo. Bu Ningsi memanfaatkan sudut ruang kelas sebagai sudut sumber belajar. Di sudut itu di samping ada buku pelajaran, juga ada buku bacaan, guntingan koran, kertas kosong, mainan, pensil warna, dan sebagainya. Di sudut yang lain juga ada beberapa benda yang mengesankan sebagai sudut IPA.
karena ada tanaman dalam pot-pot kecil, botol-botol, kupu-kupu, dan belalang yang diawetkan. Gambar bagian tubuh manusia, gambar hewan, dan juga gambar tumbuhan. Beberapa peralatan listrik seperti lampu, baterai, kabel, dan sebagainya. Bu Ningsih mulai pelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar anak-anak untuk menggambar ikan dan alat-alat untuk menangkap ikan. Anak-anak menekuni gambar masing-masing. Bu Ningsih lalu mengunjungi murid kelas 3 yang masih menyelesaikan tugasnya. Bu Ningsih memantau dan memberikan ujian. Kemudian Bu Ningsih meminta anak-anak kembali ke bangku masing-masing dan menjelaskan pelajaran matematika. Selanjutnya menulis soal matematika di papan tulis. Masing-masing murid diminta mengerjakannya. Bu Ningsih selanjutnya memantau pekerjaan anak kelas 4 dan mengumpulkannya. Selanjutnya ia menerangkan pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Selanjutnya anak-anak diminta membuat karangan singkat dengan menggunakan kata yang berawalan dan berakhiran. Siapa yang sudah selesai boleh menuju sudut sumber belajar yang ada buku bacaan. Bu Ningsih kembali ke murid kelas 3, memantau pekerjaan murid secara bergilir, membantu murid yang mengalami kesulitan. Bu Ningsih juga menerangkan kembali pada murid yang mengalami kesulitan, memberi balikan, dan setelah itu mereka diberi soal lagi sebagai PR. Berdasarkan dua contoh yang saya telah jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Theo dan Bu Ningsih telah memberikan gambaran tentang pembelajaran kelas rangkap yang semestinya, walaupun contoh yang telah saya jelaskan belum yang terbaik. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.